Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Eka Sunani dari 10 MPLBS 1 dari kelompok 3. Nah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan suatu materi dengan judul koperasi syariah. Nah, sebelum ke materi, saya di sini akan memperkenalkan atau menyebutkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada pengertian koperasi syariah. Koperasi syariah pada dasarnya adalah koperasi yang beroperasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam seperti menghindari riba, gharar, dan masyir. Koperasi ini berfokus pada kesejahteraan bersama dengan menekankan kerjasama dan saling tolong menolong antara anggotanya. Selanjutnya yang kedua ada prinsip dasar yang mendasari koperasi syariah. Yang ke-1 musyawarah. Semua keputusan diambil melalui mufakat, bukan berarti voting. Yang kedua syirkah, kerjasama dalam usaha dan pembagian hasil yang adil. Yang ketiga larangan riba, semua transaksi bebas dari bunga sesuai dengan prinsip Islam. Yang keempat, semua anggota mendapatkan pembagian hasil secara adil. Yang kelima, transparansi, koperasi dikelola dengan transparansi yang tinggi sehingga anggotanya tahu bagaimana hasil dan pengelolaan data. Yang ketiga yaitu manfaat koperasi syariah, di antara lain yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian yang adil. 2. Menyediakan layanan keuangan yang halal bebas riba. Yang ketiga yaitu mendorong perberdayaan ekonomi umat dengan menciptakan peluang usaha. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman tentang ekonomi syariah di masyarakat. Yang keempat, struktur koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki struktur yang jelas yang terdiri dari 1. Rapat anggota sebagai pengambil keputusan tertinggi. 2. Pengurus yang mengelola operasional koperasi. 3. Pengawas yang memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam. Dan yang kelima yaitu jenis usaha yang bisa dilakukan koperasi syariah. Koperasi syariah dapat melakukan berbagai usaha seperti 1. Perdagangan barang halal. 2. Pembiayaan berbasis mudharabah atau murabahah. Yang ketiga yaitu jasa yang sesuai dengan prinsip atau syariah. 4. Pertanian yang mendukung produk halal. Nah, yang keenam adalah beberapa contoh koperasi syariah yang telah sukses di Indonesia. 1. Pemuda yang membantu masyarakat ekonomi rendah dengan pembiayaan mikro syariah. 2. BMT Berin Harjo mendukung usaha kecil dengan sistem bagi hasil. 3. Koperasi syariah 212 yang mengembangkan usaha berbasis komunitas. Koperasi ini menggunakan alat-alat syariah seperti murabahah atau jual beli dan perluasan atau pinjaman tanpa bunga untuk membantu anggotanya tanpa melanggar prinsip Islam. Yang ketujuh ada tujuan koperasi syariah. Tujuan utama koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, menyediakan layanan keuangan yang halal, memberdayakan ekonomi umat, serta mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil dan transparan. Yang kedelapan, perbedaan dengan koperasi konvensional. Koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional dalam beberapa hal. Yang pertama, prinsip. Koperasi syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, sementara koperasi konvensional tidak. Yang kedua, transaksi. Koperasi syariah tidak menggunakan bunga atau riba, sedangkan koperasi konvensional menggunakan bunga. Yang ketiga, pengawasan. Koperasi syariah memiliki dewan pengawasan syariah yang memastikan semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, pembagian hasil. Koperasi syariah membagi keuntungan berdasarkan nisbah, sementara koperasi konvensional
ekonomi. Koperasi syariah memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian umat. Ia tidak hanya memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja dan membantu memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Yang ke-11 yaitu sumber dana koperasi syariah. Sumber dana koperasi syariah berasal dari 1. Simpanan anggota seperti simpanan pokok, wajib, dan sukarela. 2. Modal menyertai dan anggota atau pihak lain. 3. Laba usaha dari kegiatan usaha yang halal. 4. Hibah atau hibah yang sesuai dengan prinsip syariah. 5. Pinjaman syariah yang tidak melibatkan bunga, tidak mudrahah dan mudahara. Nah, jadi kesimpulannya adalah koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam seperti menghindari riba dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberdayakan ekonomi umat. Dengan struktur yang jelas dan usaha-usaha yang sesuai dengan syariat, koperasi syariah berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memberikan layanan keuangan yang mahal. Meskipun ada tantangan, koperasi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Nah, sekian ya presentasi atau penjelasan dari kelompok 3. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalian yang menonton. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.